Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dengan NIM S1A1231114. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Masalah Lingkungan di Negara Luxembourg. Baik, langsung saja masuk pada materinya. Bab 1, latar belakang. Luxembourg adalah salah satu negara terkecil di Eropa, berada pada peringkat ke-167 dengan ukurannya dibandingkan negara-negara lainnya. Negara ini luasnya sekitar 2.586 km kubik. Luxembourg berbatasan dengan Provinsi Luxembourg milik Belgia di sebelah barat yang luasnya sebesar 4.443 km kubik, hampir 2 kali lipat luas negara tersebut. Luxembourg juga merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan atas konstitusi 1868, kekuasaan eksekutif Luxembourg diselenggarakan oleh Haryapati dan Dewan Pemerintahan. Selama kurang lebih 400 tahun berada di bawah kekuasaan berbagai bangsa Eropa, Luxembourg dinobatkan sebagai salah satu keharipatian oleh Kongres Wina tanggal 9 Juni 1815. Meskipun Luxembourg beranggapan bahwa 1835 merupakan tahun kemerdekaannya, namun pada kenyataan Luxembourg tidak memperoleh otonomi politik hingga tahun 1939 di bawah kepemimpinan Raja William. Luxembourg merupakan salah satu negara pendiri Uni Eropa. Luxembourg mendirikan komunitas batubara dan baja Eropa pada tahun 1951. Traktat Roma pada 1957 dan Komunitas Energi Atom. Luxembourg bahkan menjadi markas besar sementara pada tahun 1952. Selanjutnya, Luxembourg menjadi ibu kota ketiga Eropa sejak 1965 setelah Brunei, Brussels dan Strasbourg. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, masa di mana Luxembourg terkait dengan Eropa melalui peran-peran aktifnya dalam tokoh-tokohnya seperti Robert Schuman 1886 sampai 1963, ada juga Joseph Bech pada tahun 1887 sampai 1975. Kini Perdana Menteri John
Jean-Claude Juncker, ketua Eurogroup yang pro-Eropa, termasuk tokoh yang disebut sebagai calon ketua pertama Dewan Uni Eropa, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, yang akan memegang Presiden Uni Eropa untuk paruh kedua pada tahun 2008. Kini diberitahukan mendukung Juncker untuk jabatan tersebut dan mengungkapkan dukungannya bagi mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair setelah mendapatkan banyak tekanan dari negara Eropa lainnya setelah berakhir Perang Dunia Kedua. Luxembourg telah menjadi anggota dari hampir semua organisasi dan institusi internasional yang besar. Mengingat lokasi geografis yang strategis di Luxembourg, peran Luxembourg adalah sebagai konsiliator dan pembela hukum dan traktat. Adapun rumusan masalah pada makalah yang saya ambil adalah yang pertama, masalah lingkungan di Luxembourg. Yang kedua, rekayasa yang dilakukan untuk mengatasi masalah di Luxembourg dan bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga adalah cara untuk atau keunikan negara tersebut, Luxembourg. Tujuan dari makalah yang saya ambil adalah yang pertama adalah untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang terjadi di negara Luxembourg tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui rekayasa apa saja atau hal apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan di negara Luxembourg tersebut. Yang ketiga adalah untuk mengetahui keunikan dan hal-hal apa saja yang tidak dimiliki oleh negara lain tetapi dimiliki oleh negara Luxembourg. Baik, langsung masuk pembahasan. Yang pertama adalah masalah lingkungan Luxembourg. Di negara Luxembourg menghadapi beberapa masalah lingkungan meskipun merupakan negara dengan populasi yang relatif sedikit. Berikut beberapa isu utama yang dihadapi oleh Luxembourg. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara adalah kondisi di mana udara tercemar oleh zat-zat berbahaya atau beracun yang dapat mengancam keselamatan manusia, hewan, maupun tumbuhan, serta dapat merusak lingkungan secara keseluruhan. Polusi udara juga, polusi udara di negara seperti Luxembourg, meski tidak seburuk di banyak negara lainnya, polusi udara di negara Luxembourg terutama dari transportasi industri tetap menjadi masalah. Tingginya lalu lintas kendaraan dan termasuk banyaknya kendaraan pribadi atau truk berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan polutan-polutan lainnya. Dan sumber polusi udara. Adapun sumber-sumber polusi udara di negara Luxembourg yaitu sebagai berikut. Sumber yang pertama adalah sumber alami, di mana sumber alami ini dapat berasal dari bahan atau energi yang terdapat di alam dan tidak dibuat oleh manusia. Contohnya seperti gunung berapi, kabutnya, kebakaran hutan, asapnya, begitu, dan debu. Yang kedua, sumber buatan manusia. Sumber buatan manusia adalah segala bentuk bahan atau energi atau objek yang dihasilkan melalui aktivitas manusia, bukan melalui proses alami. Sumber ini dibuat dan dimodifikasi oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan. Adapun contohnya yaitu yang pertama, emisi kendaraan bermotor. Kenapa emisi kendaraan bermotor?
karena dapat menghasilkan karbon monoksida CO, nitrogen oksida, dan hidrogen. Contoh polusi udara yang dibuat manusia yang kedua yaitu industri dan pabrik, karena dapat mengeluarkan berbagai polutan seperti sulfur dioksida dan partikel-partikel halus lainnya. Yang ketiga, pembakaran sampah. Pembakaran sampah juga menghasilkan berbagai zat-zat beracun termasuk dioksin dan furan. Yang keempat, pembangkit listrik. Kenapa pembangkit listrik? Karena di dalam penggunaan pembangkit listrik akan menghasilkan atau menggunakan bahan-bahan bakar fosil seperti batu bara dan mengeluarkan polutan seperti SO2 dan NOx. Yang kelima yaitu produk kimia, yaitu seperti pestisida dan bahan-bahan kimia rumah tangga yang dapat menguap ke udara. Sumber-sumber polutan udara. Baik, sekarang kita akan masuk jenis polutan udara. Jenis-jenis polutan udara yaitu yang pertama, partikulat. Partikulat yaitu partikel halus yang dapat masuk ke dalam sistem pernapasan dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk penyakit paru-paru dan jantung. Yang kedua, karbon monoksida merupakan gas beracun yang menghambat kemampuan darah mengangkut oksigen. Yang ketiga, sulfur dioksida. Sulfur dioksida ini di mana gas-gas yang dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan dan berkontribusi pada hujan asam. Keempat, nitrogen oksida. Nitrogen oksida adalah gas yang dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan dan berperan untuk pembentukan ozon troposfer. Yang kelima yaitu ozon, yaitu gas-gas di lapisan troposfer yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan kerusakan tanaman. Yang keenam adalah volatile organic compounds, yaitu senyawa organik yang mudah menguap dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serta berkontribusi pada pembentukan ozon troposfer. Yang ketujuh yaitu bahan beracun lainnya, termasuk logam berat seperti merkuri dan timbal serta senyawa kimia lain yang beracun. Berikutnya, dampak polusi udara. Adapun dampak polusi udara yaitu yang pertama adalah kesehatan bagi manusia. Yang kedua, dampak untuk lingkungan. Yang ketiga, dampak ekonomi. Yang keempat, upaya pengendalian polusi udara. Sampai ketiga saja. Dari habis itu lanjut upaya pengendalian polusi udara. Adapun upaya pengendalian polusi udara yang dilakukan di negara Luxembourg yaitu satu, regulasi dan kebijakan, yaitu penetapan standar emisi dan regulasi yang ketat untuk industri kendaraan bermotor dan sumber polusi lainnya. Yang kedua yaitu teknologi bersih, yaitu penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien energi. Yang ketiga, transportasi berkelanjutan, yaitu mendorong pengguna transportasi umum, kendaraan listrik, dan modal transportasi ramah lingkungan lainnya. Yang keempat, kesadaran publik, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi polusi. Pengendalian udara memerlukan upaya kolektif dari pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Itu masalah lingkungan lainnya adalah yang kedua, masalah lingkungannya yaitu tadi yang pertama sumber polusi udara. Masalah lingkungan yang kedua yang dihadapi Luxembourg yaitu
sumber daya air. Luxembourg adalah salah satu negara Eropa Barat yang memiliki keterbatasan sumber daya air alami. Berikut beberapa poin terkait sumber daya air di Luxembourg. Yang pertama, sungai dan danau. Yang kedua, ketersediaan air di tanah. Yang ketiga, pengelolaan air. Keempat, tantangan. Kenapa masuk di tantangan? Negara ini menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas air dan memenuhi kebutuhan yang semakin meningkatnya akibat pertumbuhan populasi akibat aktivitas industri. Yang kelima, inisiatif perlindungan lingkungan. Pemerintah Luxembourg aktif dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan untuk melestarikan sumber daya air dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem air. Secara keseluruhan, Luxembourg seperti banyak negara di Eropa memperhatikan pengelolaan sumber daya air dengan serius untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Luxembourg adalah salah satu negara dengan tantangan serius terkait sumber daya air. Beberapa masalah utama yang dihadapi Luxembourg dalam hal sumber daya air, yaitu yang pertama ketersediaan air, yaitu di mana Luxembourg mengalami tekanan terhadap ketersediaan air karena ukurannya yang kecil dan padat, penduduk yang bertambah dan kegiatan industri yang meningkat dapat menekan ketersediaan air. Yang kedua, kualitas air. Meskipun negara Luxembourg sumber daya airnya ada yang seperti sungai dan danau cenderung bersih, urbanisasi dan kegiatan pertanian dapat mempengaruhi air dengan limbah domestik dan pestisida. Yang ketiga, perubahan iklim, yaitu di mana perubahan iklim ini dapat mempengaruhi pola curah hujan dan ketersediaan air di air musiman yang dapat memperburuk tantangan ketersediaan air. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah di Luxembourg yaitu yang pertama, pengelolaan sumber daya air. Luxembourg telah mengadopsi strategi pengelolaan sumber daya air terpadu untuk memastikan bahwa kebutuhan air domestik, industri, dan lingkungan terpenuhi secara efisien. Yang kedua, penggunaan teknologi, di mana penggunaan teknologi canggih digunakan untuk memantau dan mengelola sumber daya air, termasuk sistem pemantauan kualitas air dan efisiensi penggunaan air. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran, yaitu pendidikan dan kesadaran, di mana pendidikan dan kesadaran masyarakat digalakkan untuk mengurangi pemborosan air dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya air. Yang keempat, kerjasama internasional, di mana Luxembourg aktif dalam kerjasama internasional untuk pengelolaan sumber daya air lintas batas dan terutama dalam konteks Uni Eropa. Dengan pendekatan ini, Luxembourg berupaya untuk mengatasi tantangan sumber daya air sambil mempertahankan kualitas hidup dan lingkungan yang baik bagi penduduknya. Masalah lingkungan yang ketiga yaitu pengelolaan sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai benda-benda yang tidak diinginkan atau tidak terpakai lagi. Sampah dapat berasal dari sumber termasuk aktivitas rumah tangga, komersial, industri, atau institusional. Pengelolaan sampah adalah proses yang penting untuk mengelola dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Hal ini mencangkup pengumpulan, pemilahan, daur ulang, dan pembuangan yang aman dan efisien dari rumah. Adapun masalah di Luxembourg adalah isu yang terkait yang sedang dihadapi ini adalah tentang sampah. Beberapa masalah yang mungkin dihadapi. Yang pertama, volume sampah. Meskipun ukurannya kecil, negara Luxembourg memiliki populasi yang cukup padat di beberapa area. Yang kedua, pengelolaan limbah. Negara ini
terus berupa meningkatkan infrastruktur dan sistem pengolahan sampahnya, termasuk pengumpulan dan pemprosesan dan daur ulang. Ketiga, daur ulang. Meskipun ada upaya besar untuk mendaur ulang, masih ada tantangan dalam mencapai tingkat daur ulang yang lebih tinggi untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Keempat, edukasi masyarakat. Pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah, daur ulang, dan penggunaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya. Yang kelima, teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengolahan sumber sampah dapat membantu negara Luxembourg untuk menjadi lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang keenam, kebijakan dan regulasi. Perlunya kebijakan yang kuat dan regulasi yang ditetapkan dengan baik untuk mengatur pengelolaan sampah dan mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan. Masalah yang keempat yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata atau statistik cuaca dalam jangka waktu yang panjang, baik secara global maupun regional. Perubahan ini dapat meliputi peningkatan suhu rata-rata bumi atau biasa disebut pemanasan global. Perubahan pola hujan, intensitas badai, dan pencairan es di kutub yang semuanya berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan masyarakat secara luas. Perubahan iklim secara umum disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca yang menghasilkan efek pemanasan global. Perubahan iklim di Luxembourg seperti banyak di negara lain telah menjadi isu yang semakin signifikan. Meskipun Luxembourg adalah negara kecil di Eropa dengan luas yang terbatas, dampak perubahan iklim terasa di berbagai sektor kehidupan. Adapun beberapa dampak dari perubahan iklim di Luxembourg, yaitu yang pertama peningkatan suhu, di mana Luxembourg mengalami peningkatan suhu rata-rata yang dapat memengaruhi ekosistem alaminya serta pola pertanian dan ketersediaan air. Yang kedua, perubahan dalam curah hujan, di mana negara Luxembourg mengalami perubahan pola curah hujan dapat mempengaruhi pertanian dan potensi banjir. Yang ketiga, kesehatan masyarakat. Peningkatan suhu dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit tropis dan kesehatan masyarakat yang lebih buruk, terutama di negara Luxembourg di mana perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu yang tadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Yang keempat, kehilangan keanekaragaman hayati. Perubahan iklim dapat mengancam spesies lokal dan penggangguan alam Luxembourg. Yang kelima, ekonomi. Sektor-sektor seperti pariwisata dan pertanian bisa terpengaruh secara negatif oleh perubahan iklim. Untuk mengatasi tantangan ini, Luxembourg mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dampak perubahan iklim, termasuk kebijakan energi terbarukan, efisiensi energi, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang masalah ini. Negara ini juga aktif dalam upaya internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong adaptasi perubahan iklim yang sudah terjadi. Luxembourg sebagai negara yang sadar akan dampak perubahan iklim telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengadaptasi diri terhadap perubahan iklim, di mana ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Luxembourg, yaitu yang pertama, penggunaan energi terbarukan, yaitu Luxembourg telah meningkatkan investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga surya. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon. Efisiensi energi.
yaitu program-program yang meningkatkan efisiensi energi telah diperkuat di sektor-sektor seperti transportasi, bangunan, dan industri. Transportasi berkelanjutan. Yang ketiga, transportasi berkelanjutan, yaitu promosi transportasi berkelanjutan secara penggunaan transportasi umum, sepeda, mobil listrik. Ini mengurangi emisi dari transportasi pribadi dan mengurangi polusi udara. Yang keempat, pengelolaan air dan sumber daya alam, yaitu upaya untuk mengelola air dengan lebih efisien dan konservasi sumber daya alam lainnya sebagai respon terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan air dan ekosistem alami. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu program di mana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim. 6, kebijakan publik, yaitu di mana mengimplementasikan sebuah kebijakan publik yang mendukung pengurangan emisi. Yang ketujuh, kerjasama internasional, setelah mengetahui masalah-masalah lingkungan yang ada di negara Luxembourg dan cara mengatasinya, sekarang materi selanjutnya yang saya akan bawakan yaitu rekayasa yang dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan di Luxembourg. Yang pertama, Luxembourg telah mengambil berbagai langkah dan penerapan rekayasa untuk mengatasi masalah lingkungan. Salah satu yaitu sebagai berikut: 1. Transportasi berkelanjutan. 2. Energi terbarukan. 3. Manajemen limbah. 4. Konservasi air. 5. Pelestarian kehutanan dan keanekaragaman hayati. 6. Bangunan hijau. 7. Kampanye pendidikan dan kesadaran. Baik, mungkin cuman itu dari beberapa rekayasa yang dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan di Luxembourg. Sekarang kita masuk di keunikan Luxembourg, di mana negara Luxembourg meski negara termasuk negara kecil, tetapi dalam negara kecil ini memiliki sejumlah atau adanya keunikan tersendiri dari negara Luxembourg. Yang pertama yaitu ukuran kecil dengan ekonomi besar. Meski kecil, Luxembourg adalah salah satu negara terkaya di dunia dengan PBD per kapita yang sangat tinggi. Yang kedua, multibahasa. Warga Luxembourg umumnya menguasai beberapa bahasa termasuk bahasa Prancis dan Jerman. Bahasa Inggris juga banyak digunakan. Yang ketiga, sistem monarki konstitusional. Luxembourg adalah Grand Duke yang dikepalai oleh Grand Duke yang merupakan kepala negara dengan peran yang lebih simbolis. Yang keempat, pusat keuangan global. Luxembourg adalah pusat keuangan besar dengan banyak bank internasional dan perusahaan investasi yang beroperasi di sana. Arsitektur dan warisan budaya. Luxembourg memiliki banyak kastil, benteng, dan situs bersejarah yang mencerminkan sejarah panjang negara ini. Yang keenam, negara yang ramah lingkungan. Luxembourg juga dikenal sebagai negara yang ramah lingkungan dengan kebijakan yang mendorong keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Yang ketujuh, keanekaragaman penduduk, di mana sudah kita tidak pungkir lagi di bahwa di negara Luxembourg banyak orang asing atau menjadi salah satu negara dengan populasi paling beragam di Eropa. Adapun kesimpulan dari makalah yang saya ambil yaitu yang pertama, komitmen terhadap transportasi keberlanjutan. Yang kedua, investasi dalam energi terbarukan. Yang ketiga, konservasi sumber daya air. Yang
keempat pelestarian alam dan keanekaragaman hayati, yang kelima bangunan ramah lingkungan. Adapun saran dari saya, terdapat banyak masalah yang terjadi di lingkungan di Luxembourg. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk senantiasa siaga dan menjaga kebaikan di lingkungan. Mungkin itu saja materi yang saya paparkan dari makalah saya yang berjudul Masalah Lingkungan di Negara Luxembourg. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton dan like, subscribe juga, komen.